Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Karo Fahmi serta dua orang narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Zulfikar selaku tokoh agama, dan juga ada Bapak Mubarok Al-Makhzumi selaku guru agama tentunya, dengan tema kita yaitu mengenai makna dari Isra dan juga Mi'raj pemirsa. Nah, kita kembali membuka segmen tanya jawab untuk di sore hari ini di nomor telepon 0811 1013 201. Sekali lagi di 0811 1013 210. Ada telepon? Halo, assalamualaikum. Oh, belum ada ya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Rizal di Tanjung Agung. Pak Rizal di Tanjung Agung. Baik Pak Rizal, tema kita mengenai makna dari Isra dan juga Mi'raj sore hari ini. Boleh silakan dengan pertanyaannya Bapak? Oh iya. 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 Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal. Ya, iya. Ini Pak Ustaz mau nanya nih Pak tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW nih Pak. Kadang kita begini Pak, kami ini masih ya awam, nggak belum paham apa sih Isra Mi'raj itu, karena ya ilmunya terbatas. Tapi begini Pak, yang saya ingin tanyakan, banyak paham-paham yang mengatakan, ya kami kadang-kadang bingung, terus terang ya bingung ini, yang mana yang benar kita nggak tahu. Memperingati Isra Mi'raj itu kadang atau Maulid Nabi itu ada yang pahamnya kata kita dianggap Yahudi gitu. Nah itu paham apa sebenarnya? Yang kedua, dalam Isra Mi'raj itu kadang-kadang kita ingin meramaikan, memperingati berbagai acara yang kita adakan. Mungkin ya lomba apa tuh busana muslim, lomba ayat pendek, dan lomba azan. Itu kita lakukan di masjid. Nah, ada orang-orang tertentu menganggap itu kita salah, Pak. Nah, ini mohon dijelaskan Pak, seperti apa ini? Mohon penjelasan Bapak. Isra Mi'raj itu bagi paham yang mengatakan itu Yahudi. Jadi kadang-kadang kita tersinggung Pak. Waduh, kita ini Yahudi ini. Nah itu, jadi itu perlu dijelaskan Pak, apa sih maksud mereka ini paham apa ya? Oke. Udah cukup Pak? Apakah benar atau kesalahan itu? Oke, cukup? Itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke pertanyaan dari Bapak Rizal di Tanjung Agung. Kita ke ini dulu ya, nanti ditambahkan sama Pak Zulfikar. Kita ke Pak Mubarok dulu ya. Boleh silakan tentunya. Nah, mungkin pertanyaannya lebih simpel gini Pak. Untuk perayaan Isra Mi'raj ataupun juga Maulid Nabi, ini kita diperbolehkan merayakannya atau tidak? Ada paham yang menyatakan ada yang diperbolehkan atau juga tidak gitu loh. Dan juga kalau kita merayakannya ini seperti apa? Diperbolehkan dengan cara diadakan lomba-lomba dan lain sebagainya. Boleh silakan Pak dijawab Pak. Baik, terima kasih. Memang untuk peringatan Isra Mi'raj sendiri itu tidak ada tuntunannya. Iya. Ya, memang. Tapi pada waktu awal abad ke-7 sampai ke-10 Islam, Islam masuk gitu kan. Jadi Rasul sendiri memperingati Isra Mi'raj itu dengan para sahabatnya hanya sekedar sholat sunnah Isra Mi'raj gitu. Sholat sunnah Isra Mi'raj. Sholat sunnah untuk Isra Mi'raj gitu. Kemudian semakin berkembang lagi Islam ini, ada yang memperingatinya gitu kan. Nah, ya sama, hanya sekedar sholat gitu kan. Kemudian
berkembang lagi sampai ke negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei itu dia mengadakan ceramah agama. Iya. Kemudian Berkumpul di zikir masjid. bersama gitu kan, berkumpul di masjid sambil ini apa mendengarkan ceramah tadi gitu kan. Nah, ini yang menjadi tradisi. Kemudian berkembang lagi sampai sekarang modern, diadakanlah lomba-lomba. Iya. Lomba yang tentang keagamaan Yang tentang tentunya. keagamaan, karena Isra Mi'raj itu sendiri termasuk dari PHBI, gitu kan, peringatan Hari Besar Islam. Peringatan Hari Besar Islam. Dan biasanya di peringatan hari-hari besar Islam itu ya diadakanlah lomba-lomba itu untuk apa istilahnya menambah wawasan juga. Iya. Dengan, kalau tidak seperti itu anak-anak sendiri tidak paham gitu. Bahkan nanti bisa terputus apa itu Isra Mi'raj nggak tahu. Sedangkan zaman semakin berkembang, teknologi juga semakin maju. Istilahnya dikemas dengan menarik ya, Pak? Iya, dikemas dengan menarik. Nah, makanya diadakanlah lomba-lomba seperti kayak lomba cerdas cermat tentang Isra Mi'raj tadi itu sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau menurut kami sendiri ya kayak lomba busana muslim muslimah itu sebaiknya jangan. Oke. Gitu. Kenapa? Karena ya kita sendiri pun masa kita memeragakan melenggak-lenggok gitu kan. Nah, gitu. Apalagi di masjid. Iya. Nah, itu kalau menurut kami itu sendiri ya seperti itu sebaiknya dihilangkan. Tapi kalau kayak lomba cerdas cermat, Lomba azan, lomba tahfidz itu silahkan gitu. Itu sebagian dari meramaikan, gitu ya. Meramaikan dan menyambut oh ada hari besar Islam ternyata. Baik, ini ada saya potong dulu Pak. besar. Tadi pertanyaan dari Pak Rizal tentunya ini diperbolehkan atau tidak untuk kita memperingati hal tersebut yang seperti yang disampaikan tentunya. Ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ada beberapa paham tentunya yang tidak membenarkan untuk memperingati Isra dan Mi'raj atau juga hari-hari besar lainnya. Nah itu seperti apa Pak? Kalau selama itu tidak melenceng gitu ya, tidak menyalahi dari syariat Islam, diperbolehkan itu. Diperbolehkan. Oke. Ya, asal tidak menyalahi dari ajaran Islam tadi. Gitu. Karena ini kan sifatnya ya tradisi gitu ya. Iya. Tradisi dan tidak menyalahi agama Islam. Tidak menyalahi aturan. Iya, tidak menyalahi aturan gitu. Dan ini juga kan sebagai wasilah. Iya. Nah, sebagai wasilah untuk memperkenalkan anak cucu kita nanti. Gitu. Oke, baik. Pak Zulfikar boleh silakan menambahkan Pak? Pak, terima kasih atas pertanyaan Pak Rizal ya. Pak, kita lihat hari ini banyak paham-paham yang seperti itu ya. Kalau kami memaknai bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan hari ini, pengajian di masjid, itu adalah dilihat dari syiarnya. Iya. Syiar. Sewaktu masjid-masjid mengadakan pengajian-pengajian ceramah-ceramah tabligh akbar dalam rangka menyambut ya namanya yang memperingati Isra dan Mi'raj. Isi dari Isra Mi'raj itu kan suatu cerita, Iya. menceritakan bagaimana Isra dan Mi'raj itu sebenarnya. Sehingga betul-betul timbul. Oh, seperti ini Isra dan Mi'raj dan buahnya itu adalah salat kan. Dia mengingatkan kepada masyarakat begitu Rasulullah SAW menjemput salat tadi gitu ya. Nah, untuk itu memberikan kepada masyarakat, yuk kita salat. Nah, menyampaikannya di masjid. Untuk itu kepada Pak Rizal, lakukanlah terus. Kalau itu memang sesuatu syiar di tengah-tengah masyarakat, mengajak orang ke masjid. Nah, mengajak orang ke masjid, lakukan itu semua. Kan. Jadi kata-kata orang yang tadi itu, jangankan itunya, banyak. Termasuklah hari ini kayak sholat tarawih lah. Sholat tarawih kapan? Rasulullah boleh dihitung jari sholat tarawih ke masjid, ya kan? Tapi para sahabat, yuk kita ke masjid. Bersama itu jamilah, indah, gitu kan? Iya. Nampak syiar. Waktu di sana itu ada syiar kebaikan, lakukan. Dasarnya itu, gitu kan? Nah, ada suatu kemaslahatan, gitu kan? Sewaktu itu tidak kita lakukan, yakin dan percaya orang tidak tahu dengan sejarah tentang Isra dan Mi'raj. Itu kami menekankan kepada masyarakat, sewaktu kegiatan itu baik, ada manfaatnya, dan di situ ada suatu kata-kata thayyibah, kebaikan di dalamnya, maka lakukanlah, ya kan? Apalagi di masjid itu silaturahmi, ya kan? Udah beberapa hari ini
3 hari ke belakang ya, Iya. sampai 3 hari ke depan itu peringatan Isra dan Mi'raj terus. Betul. Iya kan, dari masjid-masjid. Apa yang ada di sana? Ibu-ibunya bawa kue, Iya. kan, bawa kue saling bergantian. Yang kue si A dimakan oleh si B, si B di si C. Nampak di situ silaturahminya. Silaturahmi ini dianjurkan dalam agama, gitu kan. Dan untuk itu tidak ada masalah. Tentang kegiatan yang dilakukan yang tujuannya yang pertama silaturahmi, di dalam itu kebajikan, gitu kan, lakukanlah terus. Oke. Ini orang yang berbicara tadi tidak berdasar dia. Iya. Ya, apalagi Pak Rizal bilang apabila dia melakukan, dia dikatakan Yahudi. Iya, Jadi betul. dia itu ngomong tak punya dasar. Apa dasarnya? Iya, Kalau iya. ada orang yang ngomong seperti itu, maka kita minta dasarnya. Betul. Tapi Pak, ini pada zaman Nabi ini kan terjadi. Sebelum dilanjutkan Pak, ceritanya kita jeda iklan dulu ya. Iya. Karena ini menarik tentunya ya. Iya, menarik. Panjang lebar ceritanya Iya. agar bisa diluruskan tentunya Iya, ya. Jadi harus diluruskan. diperbolehkan untuk kita memperingati yang namanya Isra Mi'raj, tapi kita lihat dulu seperti apa cara kita untuk memperingatinya. Ya, Kalau itu baik, teruskan tentunya ya. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.